Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Masrofa. Saya adalah dosen Teknik Industri Universitas Surya Kencana. Saya mengampu mata kuliah Kimia Industri yang mana memiliki bobot SKS 2. Nah, apa itu kimia industri? Mata kuliah kimia industri adalah salah satu mata kuliah di Teknik Industri Universitas Surya Kencana yang mana mempelajari tentang pengetahuan kimia secara umum dan juga penerapannya di industri kimia. Nah, adapun tujuan dari perkuliahan ini yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan untuk menguasai kimia secara teoritis dan juga penerapannya di industri kimia. Dan yang kedua yaitu memahami proses kimia dan juga aliran proses kimia yang ada di industri kimia. Materi yang diberikan di kimia industri ini yang pertama itu adalah pengetahuan kimia secara umum ya, karena di teknik industri unsur ini materi kimia dasar itu tidak ada dalam kurikulum, jadi masuk ke dalam materi yang ada di kimia industri, di mata kuliah kimia industri. Nah, setelah itu ada materi mengenai pengantar kimia industri, unit proses dan unit operasi industri kimia, dan kemudian materi mengenai industri kimia itu sendiri ya. Nah, ini ada yang arah ke organik dan juga industri anorganik. Nah, mahasiswa juga diberikan pegangan ya, yang mana ini perlu ya dalam delivery atau penyampaian dari suatu materi. Jadi selain melakukan suatu presentasi, kita juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk mereka menyiapkan terlebih dahulu ya, dengan cara membaca ataupun pemberian tugas merangkum materi yang ada di buku rujukan. Nah, ini contoh buku rujukan untuk kimia dasar umum, dan ini adalah untuk ke industri kimianya sendiri. Proses interaksi antar mahasiswa dan dosen di sini karena kita proses kuliahnya itu dilakukan secara hybrid, luring dan daring. Nah, proses interaksi dilakukan secara langsung dan juga bisa melalui sosial media seperti WhatsApp ataupun melalui LMS. Nah, LMS yang digunakan kita masih dalam tahap pengembangan terus ya, mulai dari menggunakan Google Classroom dan sekarang dicoba untuk menggunakan LMS yang memang masih ada sedikit kendala yang kami hadapi. Nah, selanjutnya proses interaksi ini juga akan memberikan gambaran ya kepada dosen sampai sejauh mana pemahaman dari mahasiswa. Selanjutnya proses assessment yang dilakukan yaitu dengan cara penilaian, di mana penilaian ini bobot ataupun komponen penilaian diberitahukan di awal perkuliahan kepada mahasiswa ya, mengenai komponen apa saja yang menjadi penilaian di mata kuliah kimia industri, dan lalu bobotnya berapa untuk masing-masing komponen tersebut serta kriteria penilaiannya seperti apa. Nah, ini contoh dari komponen penilaian dan bobotnya serta kriteria dari penilaian. Nah, ini diharapkan dengan adanya pengetahuan di awal mengenai proses assessment yang dilakukan, diharapkan mahasiswa dapat mempersiapkan diri dan mereka bisa menyusun strategi atau manage bagaimana nanti hasil yang diinginkan mau seperti apa dengan pilihan kriteria nilai yang mana. Nah, jadi mahasiswa sudah siap dari awal. Nah, adapun untuk cuplikan pembelajaran. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah bisa hadir di kuliah kimia industri. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu mengenai perhitungan reaksi kimia. Nah, sebelum kita lanjutkan materi, saya mau coba review ya. Nah, sebelumnya saya coba ke
Tegar. Tegar. Iya, Bu. Ya, kemarin kita sudah mempelajari mengenai hal-hal yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Nah, coba Tegar sebutkan Iya, Bu. kembali hal-hal yang ada dalam suatu reaksi kimia itu apa saja? Depan orang tuh ditanya. Sebutkan apa, Bu? Hal-hal yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Jumlah zat kan, Bu? Yang kayak gitu bukan? Ya, betul. Terus Nah, dalam suatu reaksi kimia juga ada apa? senyawa. Ya, senyawa yang apa? Di sini atau zat yang bereaksi, juga ada zat yang terbentuk ya. Dan tadi apa? Ya. Jumlah zat yang terlibat. Nah, baik. Selanjutnya, ke siapa ya? Kita Bilal, Bu. coba Abdi, boleh deh, Abdi, Muhammad Abdi. Abdi? Oh, ya. Ya. Abdi, boleh dinyalakan videonya? Sudah, Bu. Nah, Abdi masih ingat ya, kemarin kita mempelajari suatu kesetaraan reaksi kimia ya. Nah, apa sih pentingnya kita menyetarakan suatu reaksi kimia? Karena, Bu, kalau misalkan ada yang nggak seimbang dari zat satu sama yang lainnya, nanti waktu saat bereaksi nanti nggak seimbang, Bu, ada yang habis duluan nantinya. Nah, di sini ya. Jadi kita penting dalam menyetarakan suatu reaksi kimia karena apa? Nanti reaksi kimia ini tuh akan berjalan secara proporsional sesuai dengan apa? Jumlah molekul dari masing-masing zat yang terlibat ya. Jadi kalau misalkan reaksinya belum setara, kemungkinan reaksinya ini tidak akan berjalan ya. Nah, kemudian produk yang kita inginkan ini tidak berhasil, tidak membentuk produk yang kita inginkan. Lalu di sini Anda juga nanti mengetahui tentang konsep mol ya. Ini pertemuan 3 dan 4. Lalu di sini Anda juga diharapkan untuk bisa menghitung tadi ya udah ya menghitung jumlah massa, jumlah mol yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Nah, pada pertemuan kemarin kan kita lebih fokus ke bagaimana kita menyetarakan suatu reaksi kimia. Jadi Anda dapat menentukan reaksi yang setara. Nah, baik. Di sini untuk screen-nya sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Nah, baik. Untuk reaktan pembatas ini merupakan apa? Reaktan yang membatasi suatu reaksi. Jadi bisa saja di sini ada suatu reaktan yang memang habis duluan. Nah, kalau kemarin kita kan membahas bagaimana kita mereaksikan sebuah suatu zat, lalu kita membutuhkan berapa untuk zat-zat yang lainnya, gitu kan ya. Nah, sekarang kita misalkan mengetahui
berapa jumlah reaktan yang tersedia. Nah, di situ kita menentukan reaktan pembatas ini tentu saja tidak luput dari kesetaraan suatu reaksi. Jadi di sini kita tahu dari reaksi tersebut mengetahui jumlah molekul yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, reaktan pembatas ini akan membatasi jalannya suatu reaksi. Jadi ketika suatu reaktan dia habis duluan, maka reaktan yang lainnya pun dia berhenti, tidak bereaksi lagi. Kemungkinan akan bersisa kalau misalkan salah satu reaktan itu memiliki jumlah yang lebih daripada perbandingan jumlah zat dalam suatu kesetaraan reaksinya. Nah, kita perlihatkan di sini berapa massa CO2 atau karbon dioksida yang terbentuk dari reaksi 16 gram metana dengan 48 gram oksigen. Nah, kita lihat di sini ya. Anda kan sudah tahu menghitung mol ya. Menghitung mol berarti gram per ml. Jadi, Anda dalam hal ini mengetahui masing-masing gramnya, baik itu untuk CH4 ini ada 16 dan untuk oksigen ini ada 48. Nah, dari sini kita lihat reaksinya antara CH4 dan oksigen itu akan membentuk karbon dioksida dan juga air, di mana masing-masing perbandingan molekulnya 1 untuk CH4, 2 untuk oksigen, 1 untuk CO2 dan 2 untuk air. Nah, kita lihat di sini kan perbandingannya kalau misalkan 1 molekul CH4 ini akan bereaksi dengan 2 molekul oksigen. Nah, nanti menghasilkan 1 molekul karbon dioksida dan 2 molekul air. Nah, di sini yang kita miliki berapa masing-masing reaktannya? 16 dan ini reaktannya 16. Nah, berapa mol CH4? Berarti 16 dibagi dengan mrCH4. Berapa mrCH4? C-nya 12, H-nya 1. Karena hanya ada 4, berarti 1 kali 4. Jadi totalnya adalah 16. 16 dibagi 16. Sehingga kita dapatkan di sini jumlah mol yang tersedia itu adalah 1 mol untuk CH4. Lalu jumlah mol untuk oksigen. Oksigen itu berapa mR-nya? mR oksigen massa atomnya kan berapa? 16 ya untuk oksigen. Nah, berarti karena di sini O2 berarti kan ada 2 kali 16. Jadi mR-nya adalah 32. Nah, 32. sehingga mol betul. Sehingga di sini mencari molnya adalah 48 dibagi dengan 32. Sehingga kita dapatkan ini nilainya berapa? 1,5 mol. Nah, kita cek di sini 1,5 mol. Karena kita ingin tahu kan si CO2-nya berapa yang terbentuk. Nah, kalau dilihat dari masing-masing reaksi yang setara, berarti kan ini ya totalnya. Cuma di sini kita miliki 16 gram CH4 dan 48 gram O2. Kita dapatkan nah, ini 8 gram O2. Kita dapatkan
Nah, ini berarti yang mol mula-mula. Mula-mula untuk CH4-nya 1 mol. Nah, sedangkan yang dibutuhkan untuk 1 mol itu berapa ini? Untuk 1 mol itu adalah 2 mol oksigen ya. Di sini oksigennya cuma ada 1,5. Nah, sehingga Anda bisa tahu yang habis duluan yang mana. CH4 apa O2? O2, Bu. Betul. Karena untuk 1 mol CH4 kita membutuhkan oksigennya adalah 2 mol. Sedangkan di sini yang tersedianya adalah 1,5. Otomatis yang menjadi reaktan pembatas adalah O2 karena dia akan habis duluan. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Untuk yang ditanyakan CO2 ya. Berarti kalau kita punya oksigennya itu adalah 1,5, lihat yang terbentuknya berapa untuk CO2, lihat perbandingannya. Ya, kita simpan di sini aja ya. Misalkan kita punya mula-mula di sini M ya, katakan M. Mula-mula berarti kan 1,5 untuk CO2. Berarti kalau CH4-nya berapa? 1/2 dikali 1,5. Berapa? 0,75. Betul. Dan untuk CO2 perbandingannya berapa? 1 mol ya. Nah, ini juga sama. Maaf, ini bukan mula-mula, berarti yang bereaksi ya. Yang reaksi. Kalau mula-mulanya tadi berapa? 1 mol untuk CH4 dan oksigen 1,5 ya. Ini 1, maaf. Saya di sini ya. Yang ini berarti 1,5. Kalau yang reaksi berarti di sini ya. Ini M mula-mula. Yang reaksi itu kalau CO2 sama H2 kan tidak ada di awal ya. Setelah bereaksi dia didapat berapa? Perbandingannya 1 mol. Berarti sama dengan CH4 yaitu 0,75. Cara perhitungannya tadi sudah dijelaskan ya. Lihat perbandingannya. Dan untuk air lihat. Air di sini berapa? Perbandingannya 2/2 ya. Berarti kalau 1,5 mol ini juga nanti didapatkan produknya 1,5 mol. Karena apa? Ingat, jumlah zat yang bereaksi itu akan sama dengan jumlah produknya. Betul kan? Di awal sudah dijelaskan ya. Nah, kita dapatkan ini. Sehingga kalau akhir, reaksi akhir berarti di sini A, akhir. Ini yang bersisa apa? CH4 bersisa 0,25. Kalau oksigennya habis ya. Nah, yang terbentuk. Nah, yang ditanyakan yang terbentuk ini ya. CO2 berapa? 0,75. Ini baru molnya. Sedangkan mencari gramnya berarti apa? Mencari gramnya untuk CO2 mencari gramnya dengan apa? CO2 kita kan udah dapat nih, ini juga sama hasil akhirnya 1,5. Ini saya nggak tulis lagi persamaannya ya, persamaannya yang ini. Nah, sehingga yang terbentuknya itu 0,75. Otomatis jumlah
gram atau jumlah massa yang terbentuk adalah molnya CO2 dikalikan dengan mR CO2. Nah, coba Anda hitung ya. MR-nya berapa CO2? Ingat, C-nya 14, O-nya 16. Karena O-nya di sini ada 2 dikalikan 2. 16 kali 2, 32. 32 ditambah ARC 14. Jadi 44. 44. Ya, ARC 12 ya, betul. 44. Jadi Anda kalikan 0,75 dikali 44. Jelas? Ini sudah ya. Ini untuk yang kesetaraan. Nah, ini perhitungan molnya. Nah, sehingga kita dapatkan jumlah gram CO2 yang terbentuk itu adalah 33 gram CO2. Bisa dipahami? Jelas? Bisa dipahami? Patah-patah suarana, Bu. Oh, patah-patah. Kalau sekarang jelas? Jelas. Jelas, baik. Nah, di sini ada tips dalam menentukan reaktan pembatas ya. Yang pertama, rasio harus terdiri dari 2 reaktan sesuai dengan baik. Karena waktunya ini sudah hampir habis ya, saya akan simpulkan untuk pertemuan hari ini. Berarti kita sudah membahas mengenai reaktan pembatas dan juga mengenai persen perolehan dari suatu produk serta perhitungan-perhitungan dalam konsentrasi suatu larutan ya. Nah, mudah-mudahan materinya bermanfaat dan bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya, untuk minggu depan, kita akan melakukan kuliah secara luring. Nah, Anda silakan tugasnya, selain tugas mandiri, mengerjakan soal-soal yang ada di slide, Anda juga silakan nanti mengerjakan risam ya, lakukan risam mengenai materi yang akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan ini itu adalah Anda akan mempelajari mengenai tipe-tipe ya dalam reaksi ini ya. Kenapa? Mau bertanya, Oh, boleh, boleh. Ya, silakan. itu kalau slide-nya ada di model enggak? Ada yang pertemuan 3-4 sudah diberikan di minggu kemarin ya? Oh, iya, iya. Makasih, Bu. Iya, iya. Nah, silakan nanti Anda pelajari mengenai tipe-tipe reaksi kimia, terus juga tadi untuk perhitungan jumlah zat dalam suatu larutan sudah saya singgung ya sedikit, dan juga Anda di sini lebih ke ini ya, tipe-tipe reaksi kimia dan juga ion dalam suatu larutan. Nah, mungkin hari ini saya cukupkan kesekian. Oh iya, untuk tugasnya nanti kelompok sesuai yang sudah dibagi ya. Ini nanti Anda
kemungkinan yang akan mempresentasikan itu nanti nggak semuanya, nanti satu orang saja. Nah, silakan nanti itu yang per kelompok 4 orang disiapkan untuk materi minggu depan mengenai tipe-tipe reaksi kimia. Nah, baik, hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik, itu adalah hasil cuplikan pembelajaran kimia industri. Mungkin dari saya sekian mengenai penjelasan proses pengajaran yang dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.